Induksi elektromagnetik. Penemuan induksi elektromagnetik pada awalnya ditemukan saat Hans Bastian melakukan percobaan mengenai kawat yang membuktikan magnet dapat dibuat dari kawat berarus. Timbul pertanyaan sebaliknya, apakah mungkin arus listrik dihasilkan oleh sebuah magnet? Hal itu dibuktikan oleh Joseph Henry dan dipublikasi oleh Michael Faraday, di mana suatu induksi magnet dapat menghantarkan listrik. Michael Faraday melakukan percobaan dengan mendekatkan elektromagnet dengan sebuah besi yang dililitkan oleh kawat. Ternyata, pada kumparan yang di samping timbul arus listrik, yang disebut arus induksi. Hukum yang digunakan dalam RBL ini adalah flux magnetik yang dibentuk atau dihasilkan oleh medan magnet bolak-balik. Di kumparan pemancar ini diubah menjadi arus listrik di kumparan penerima. Jumlah arus listrik yang dihasilkan tergantung pada jumlah flux yang dihasilkan oleh pemancar dan berapa banyak flux yang bisa ditangkap oleh kumparan penerima. Jumlah flux yang ditangkap oleh penerima tergantung pada faktor coupling yang ditentukan oleh ukuran, jarak, dan posisi kumparan penerima relatif terhadap kumparan pemancar. Kelebihan dari charger wireless adalah komponen yang diperlukan tidak terlalu rumit, tidak kebanyakan charger pada umumnya. Charger ini telah ditanami beberapa rangkaian elektronika, contohnya seperti pemutus arus, pembatas tegangan, indikator penghubung, dan masih banyak lagi. Selain itu, charger wireless ini juga bisa menggunakan baterai yang bisa beroperasi juga sebagai power bank darurat apabila tidak ada tempat menghubungkan arus dengan charger dengan merubah tegangan pada charger. Karena rangkaian ini tidak membutuhkan kabel, maka kamu tidak perlu khawatir tentang kabel perangkat kamu akan rusak atau terputus. Sebab ini langsung menghubungkan ketika didekatkan oleh HP. Dalam pembuatan charger wireless ini ada pun komponen-komponen yang diperlukan. 1. Kapasitor. 2. IC XKT408. 3. Receiver induktif. 4. Kabel dengan dua warna berbeda, wire atau kawat tembaga dengan diameter 0,2 mm, dan terakhir konektor USB sesuai dengan type socket charger HP. Nah, cara pembuatan charger WiFi ini cukup mudah. Pertama, dalam pembuatan ini kita mengambil contoh dengan menggunakan 400 lilitan. Jadi yang pertama itu kita bikin koil atau kumparan yang berguna sebagai transmitter atau gulungan primer dengan diameter lilitan 4,5 cm dengan banyak lilitan 400. Kedua, buat gulungan atau koil, kumparan yang ini berguna sebagai receiver atau gulungan sekunder dengan diameter lilitan 4,5 cm dan banyak lilitan 400. Ini disamain dengan gulungan primer tuh, maksudnya biar voltase dari gulungan primer sama dengan voltase dari gulungan sekunder. Yang ketiga, sambungkan koil primer dengan IC XKT408 sebagai transmitter. Nah, fungsi dari IC XKT ini untuk menghasilkan gelombang elektromagnetik yang nantinya berguna sebagai transfer energi. Keempat, sambungkan koil sekunder dengan kapasitor. Kapasitor di sini berfungsi sebagai penerima energi listrik yang dipancarkan melalui transmitter. Nah, sebelum masuk ke kapasitor, energi listrik tersebut diterima oleh gulungan coil receiver atau gulungan sekunder, lalu dialirkan ke kapasitor, dan selanjutnya sambungkan kabel output dari receiver ke USB sesuai dengan type handphone yang digunakan. Di sini menggunakan type USB Type D atau yang standar. Sebelum disambungkan itu perlu dites juga apakah arus dan tegangan yang diperlukan itu sesuai dengan daya maksimal dari baterai handphone. Jika sudah terakit, bisa deh dipakai langsung. Semoga bermanfaat ya.